Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan, waktu untuk memasuki hari ini, sungguh kami percaya itu semua terjadi atas kehendak perkenan-Mu, supaya kami boleh semakin mengasihi Engkau, semakin boleh hidup dalam pemeliharaan-Mu dan terus menikmati akan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami rindu sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu untuk terus mencari Engkau, mencari kehendak-Mu, untuk mendengar sabda-Mu. Mohon Tuhan, terangilah hati pikiran kami. Roh Kudus yang terus menuntun dan memberikan pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan taat, bersedia untuk dengan rendah hati diajar oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Renungan hari ini dengan tema dilayani atau melayani. Diambil dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebanyakan orang akan lebih suka memerintah daripada diperintah, atau dengan kata lain, menyuruh daripada disuruh. Mereka beranggapan bahwa orang yang memerintah itu berarti lebih tinggi, lebih penting, lebih dihormati daripada yang diperintah. Rupanya murid-murid Tuhan Yesus juga pernah menginginkan yang namanya kedudukan terhormat, menjadi orang penting, dianggap sebagai orang besar, seperti yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Nah, dari perikop yang kita baca tadi, Bapak Ibu, Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, datang menemui Tuhan Yesus bersama ibu mereka. Mereka datang dengan tujuan untuk mengajukan permintaan, atau mereka itu minta posisi agar kelak bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Mereka ingin menjadi besar dengan menduduki tempat terhormat atau tempat utama saat itu, seperti yang mereka inginkan.
Mengapa sih mereka menanyakan hal tersebut kepada Tuhan Yesus? Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan untuk menjadi besar, dianggap besar, bahkan menjadi yang terbesar, itu adalah impian setiap orang. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu belum memahami, mereka belum mengerti bahwa kepemimpinan dalam kerajaan sorga itu berbeda dengan hukum kepemimpinan yang dipahami oleh dunia ini. Mereka berharap untuk menjadi yang terbesar, menjadi yang pertama di antara yang lain. Kalau menurut hukum dunia, siapa yang berkuasa, dialah yang dilayani. Sudah dinyatakan dan ditulis di ayat 25 tadi. Akan tetapi, dalam kerajaan sorga, siapa yang mau melayani orang lain, justru dialah yang terbesar. Artinya, pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa. Bila penguasa itu menuntut untuk dilayani, pemimpin yang adalah pelayan harus bersedia melayani. Jadi, nilai dari tindakan melayani itu lebih tinggi daripada memerintah atau dilayani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Maha Mulia, melepaskan hak untuk dilayani. Dia justru melayani manusia, bahkan rela mati demi keselamatan manusia yang sebetulnya tidak layak, tidak berkenan ini, manusia yang berdosa ini. Tuhan Yesus mengajarkan arti melayani, yaitu memberi diri untuk orang yang dilayani. Yesus memberikan dirinya untuk mati, agar pengampunan dosa boleh terjadi bagi banyak orang. Inilah teladan yang Yesus ajarkan agar para murid itu sadar bahwa dari sikap yang keliru itu, yaitu menjadi yang terbesar di antara mereka, mereka boleh semakin memahami arti menjadi pelayan atau seseorang yang bersedia melayani. Dikatakan mereka akan menerima cawan penderitaan Yesus. Di ayat 23, mari kita simak di situ. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Menerima cawan penderitaan Yesus artinya oleh karena Yesus mereka akan mengalami kesulitan, penderitaan, mereka dibenci, bahkan ditolak, dan lain-lain sebagainya. Tuhan Yesus berkata di ayat 26 dan 27 selanjutnya demikian, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Melalui anugerah Tuhan, kita dapat menyadari dan mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi anggota atau warga kerajaan surga yang diajar untuk rela melayani dengan rendah hati. Hanya Tuhan sebagai pemilik kerajaan surga yang berhak menentukan posisi warganya, warga kerajaan surga. Oleh sebab itu, setiap anggota kerajaannya tidak perlu merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain maupun enggan untuk merendahkan dirinya menjadi pelayan serta rela berkorban bagi yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kita memahami dan menyadari bahwa kebesaran seseorang bukan didasarkan pada status atau jabatan,
maupun kekayaan serta kehebatan, tetapi didasarkan pada siapa kita sebagai pelayan di hadapan Tuhan. Seorang pelayan yang benar tidak akan menganggap dirinya penting, besar, dan hebat, melainkan rela melakukan tugas sekecil apapun, bahkan melakukannya dengan sukacita, walaupun tidak dipandang oleh orang lain sekitar mereka. Rela menjadi hamba dan pelayan bagi yang lain di dalam kekuatan anugerah Tuhan yang menolong serta memampukan setiap kita. Kiranya kita boleh menjadi hamba, pelayan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kita adalah pelayan yang melayani, bukan dilayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini. Kami yang terlalu egois untuk menjadi pelayan bagi yang lain. Apalagi untuk mengalami penderitaan bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar peka dan memiliki beban yang sungguh-sungguh dalam menghidupi firman-Mu. Latihlah kami, ajarlah kami ya Tuhan, untuk sanggup meneladani Kristus. Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha mulia, namun rela memberi dirinya untuk melayani, bukan dilayani. Layakkan kami Tuhan, hari lepas hari kami boleh semakin dilayakkan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.